salam budaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teater. Pertama, kita akan membahas sejarah teater. Sejarah teater. Teater berasal dari bahasa Yunani teater, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dalam rumusan yang sederhana, teater adalah pertunjukan seperti ketoprak, ludruk, wayang, wayang orang, sintren, dan dagelan. Kemudian ada unsur teater. Unsur teater terdapat dua, yakni unsur internal. Dalam unsur internal ini ada naskah atau skenario. Naskah adalah isi dan alur cerita yang akan dipentaskan. Lalu pemain. Pemain merupakan para pemeran yang akan memainkan beberapa tokoh dalam teater. Pemain disebut juga sebagai aktor. Lalu sutradara. Sutradara adalah orang kedua setelah penulis dalam teater. Ia akan mempelajari lakon untuk kemudian membuat konsep pementasan dan mengarahkan para pemain sesuai konsep yang telah ditentukan berdasarkan naskah. Lalu properti. Properti merupakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pementasan teater. Penataan teater. Semua hal yang berhubungan dengan penataan panggung, tata rias, busana, atau pencahayaan. Lalu ada unsur eksternal. Unsur eksternal terdiri dari desainer. Desainer merupakan pihak yang bertanggung jawab mengenai kebutuhan desain pementasan. Lalu stage manager. Stage manager merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam membantu sutradara. Lalu kru. Kru merupakan yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan, mulai dari perlengkapan, tata ruangan, pencahayaan, atau tata musik. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang olah tubuh teater adalah sebuah program perlatihan untuk menaikkan kemampuan, keseimbangan, dan juga kesehatan pada fisik. Dengan olah tubuh, otak akan selalu berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Pada otak secara tidak langsung akan ikut dan langsung termotivasi untuk berolahraga. Untuk otak, olah tubuh akan menghasilkan aksi, reaksi, dan juga interaksi pada tubuh itu sendiri. Kekuatan pada tubuh bagi objek maupun subjek. Olah vokal. Vokal sebagai salah satu media pengungkapan ekspresi aktor. Melalui vokal, seorang aktor harus mampu menggali kedalaman karakter, tokoh, dan nuansa dramatik, sehingga mampu mengunggah imajinasi dan empatik penonton. Teknik pernapasan adalah sesuatu yang penting karena merupakan sumber tenaga, penggerak, atau penggetar pita suara kita. Pernapasan dada. Pernapasan ini jarang digunakan karena daya tampung udara yang sedikit serta mengganggu gerak dalam berperan. Pernapasan ini dilakukan dengan cara menyerap udara, kemudian dimasukkan ke rongga dada. Setelah melakukan pernapasan ini, dada akan membusung. Dari pernapasan perut jauh lebih banyak dibandingkan dengan pernapasan dada. Pernapasan perut dilakukan dengan cara menyerap udara, kemudian dimasukkan ke dalam perut, sehingga melakukan pernapasan ini, perut akan menggembung. Nah, selain bermain peran atau drama, kalian juga harus bisa namanya membuat dan mengembangkan naskah. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan dalam membuat suatu naskah yaitu menentukan ide cerita. Apa ini maksud ide cerita? Yaitu konflik dalam sebuah cerita tersebut. Kalian bisa dapatkan ide cerita tersebut dalam kehidupan sehari-hari, cerpen, novel, cerita rakyat, film, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nih ada yang nanya, Kak boleh gak sih ambil ide cerita dari sebuah karya yang sudah ada gitu? Jawabannya boleh. Setelah mendapatkan ide cerita, tuliskan ide cerita tersebut dalam sinopsis pendek. Sinopsis ini berupa gambaran umum dari ide cerita yang sudah didapatkan. Lalu kalian ceritakan peristiwa yang terjadi yang menjadi sumber cerita. Nah, dari situ dapat diketahui peristiwa apa yang terjadi. Selain itu, dapat diperkirakan siapa saja yang menjadi pelaku atau tokoh cerita. Di mana tempat kejadian, kapan kejadiannya. Dari sini pula dapat ditentukan alur atau plot yang diinginkan. Karena semua sudah tersedia, langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu mulai menulis. Tuliskan apa saja yang terpikir pertama kali di kepala kalian. Kita tak perlu khawatir salah karena di step keempat atau langkah keempat bakal ada revisi. Yang penting sekarang tuliskan saja berdasarkan sinopsis yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah kalian menulis, langkah terakhir yaitu revisi, dimana kita bisa memperbaiki naskah kita agar menjadi lebih tepat, lebih baik, dan lebih menarik. Mulai dari ejaan, tanda baca, hingga masalah ide cerita. Nah, sekian dari video materi divisi teater. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. See you soon. Bye-bye. Semangat terus dan jangan pantang menyerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Jadi kita akan memberi materi tentang tari. Berikut penjelasannya. Apa sih seni tari itu? Seni tari itu adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh hingga fisik dan mimik yang dilakukan di tempat serta di waktu yang tertentu. Bisa untuk pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang digunakan untuk tari adalah musik pengiring tari yang berguna untuk mengatur suatu gerakan penari serta menguatkan sebuah maksud yang mau disampaikan. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis seni tari. Jenis-jenis tarian yang ada di Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama, tari tradisional, yaitu suatu tarian yang berasal dari suatu daerah dan diturunkan secara turun-temurun yang sudah menjadi kebudayaan di daerah tersebut yang mengandung nilai filosofis seperti nilai keagamaan, kepahlawanan, dan sebagainya. Tari tradisional dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, tari klasik atau keraton, yaitu suatu tarian yang berada di dalam keraton yang diperuntukkan untuk kalangan atas atau bangsawan. Tarian ini tidak diperuntukkan untuk rakyat atau kalangan bawah karena mempunyai suatu aturan yang baku. Yang kedua, tari rakyat, yaitu tarian yang lahir di kalangan rakyat yang diperuntukkan untuk membagi rasa sukacita ataupun kesenangan atau kebahagiaan dan lainnya. 2. Tari modern. Tari modern adalah merupakan tari yang didominasi oleh emosi atau rasa yang sebagaimana ciri kodrasti emosi manusia yang memiliki desakan untuk ingin bebas. Maka jenis tari ini lebih mengarah untuk bebas dari tradisi. Contoh jenis tari modern yaitu robot dance, break dance, popping, locking, hip hop dance, ballroom dance, dan shuffle dance. 3. Tari kontemporer adalah salah satu tarian modern yang tidak memakai unsur tradisi lama lagi. Biasanya tarian kontemporer ini bernuansa unik dan memakai musik dari komputer. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis penyajian tari. Jenis-jenis penyajian tari di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tari tunggal, yaitu tari yang dilakukan oleh 1 orang. Yang kedua, tari berpasangan, yaitu tari yang dilakukan secara berpasangan seperti 2 orang, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maupun laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, tari berkelompok, yaitu tari yang dilakukan secara beramai-ramai atau menggunakan banyak penari, seperti lebih dari 2 orang. Unsur-unsur seni tari. 1. Ragam gerak. Ragam gerak ialah salah satu unsur yang mempunyai peran penting untuk seni tari dan unsur estetika dari tari. 2. Bentuk iringan berupa jenis musik. Iringan tari internal yaitu suatu iringan yang berasal dari tubuh penari itu sendiri, dan jenis musik iringan pada tari eksternal berasal dari sebuah tabuhan alat musik. 3. Kostum tari. Kostum tari ialah suatu estetika yang tidak bisa dipisahkan dari wujud tarian. 4. Pola lantai. Pola lantai ialah salah satu unsur yaitu suatu posisi yang dilakukan oleh penari tunggal ataupun penari kelompok. Pola lantai pada suatu tarian bisa berupa simetris, asimetris, lengkungan, garis lurus, dan lingkaran. Unsur kaidah seni tari ada 3. Yang pertama ada wiraga. Wiraga adalah kemampuan peragaan, penguasaan kelenturan teknik, dan ungkapan gerak yang jelas. Wirama adalah pengaturan tempo dan ritme yang erat sekali hubungannya dengan irama. Yang ketiga, wirasa adalah aspek yang bersifat rohania yang mendukung keseluruhan tarian yang dibawakan penari. Fungsi seni tari yang pertama sebagai sarana untuk keagamaan. 2. Sebagai sarana upacara adat. Yang ketiga, sebagai sarana pergaulan. 4. Sebagai tontonan atau hiburan. Sekian dari kami, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan semoga kalian mengerti dengan materi yang kita bawakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Paduan suara atau kor merupakan istilah yang merujuk ensemble musik yang terdiri atas penyanyi atau pemusik yang dibawakan oleh ensemble tersebut. Paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirijen
atau choir master yang sekaligus adalah pelatih. Selain itu juga, paduan suara terdiri atas 4 bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Adapun istilah bernyanyi dengan satu suara, yaitu disebut dengan menyanyi secara unisono. Paduan suara dapat bernyanyi dengan atau tanpa iringan musik. Bernyanyi tanpa iringan musik biasanya disebut dengan akapela. Bila bernyanyi dengan iringan alat musik, pengiring paduan suara dapat terdiri atas alat musik apa saja, satu, beberapa, atau bahkan orkestra penuh. Untuk latihan paduan suara, alat pengiring yang biasanya digunakan adalah piano, termasuk bahkan jika penampilannya digunakan alat musik lain atau ditampilkan secara akapela. Jenis-jenis paduan suara. Kelompok paduan suara dapat dikategorikan berdasarkan jenis suara yang terdapat di dalam paduan suara tertentu, seperti paduan suara pria biasanya terdiri atas 2 bagian, tenor, bariton, dan bass atau biasa disingkat TTBB. Paduan suara anak biasanya terdiri atas 2 suara, SA atau 3 suara, SSA atau bahkan kadang lebih dari itu. Sekian materi paduan suara dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nabila Putri dari kelas 8A. Saya sebagai sekretaris seni rupa. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai seni rupa. Dalam menggambar atau melukis makhluk hidup atau benda mati, semua ada tekniknya. Berikut adalah teknik-teknik yang kami dapatkan dan pelajari saat mengikuti ekskul seni rupa. Yang pertama ada teknik arsir. Teknik ini dilakukan dengan menggoreskan alat tulis secara arsir dan saling menyilang. Tujuannya agar model yang digambar memiliki pencahayaan yang serupa. Teknik arsir bisa dilakukan dengan pensil, arang, spidol, dan juga ballpoint. Tapi biasanya kami lebih sering menggunakan pensil dan juga ballpoint. Yang kedua ada teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis pada sebuah gambar. Teknik ini menggunakan bantuan kapas atau alat-alat khusus yang berupa gulungan kertas. Bentuknya kurang lebih seperti pensil. Bahkan, jari-jari kita pun bisa digunakan untuk menggosok gambar yang telah diciptakan. Yang ketiga ada teknik akuarel. Teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, alangkah baiknya kamu menggunakan cat yang sedikit cair atau encer. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsifa Pisana kelas 8B. Saya sebagai anggota Sanggar Seni Semut Merah di definisi seni rupa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu seni rupa. Dari sekarang yang keempat. Yang keempat adalah teknik plakat. Teknik plakat yaitu teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrik, maupun cat minyak dengan asupan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan yang colorful dan setiap karya. Yang kelima adalah teknik campuran. Teknik campuran ini adalah teknik yang merupakan kombinasi antara teknik basah dan teknik kering. Dengan teknik campuran kita bisa saling menutupi kekurangan dan teknik basah yang teknik kering. Nah, teknik ini diawali dengan menggunakan teknik kering yang terlebih dahulu, baru kemudian disusul teknik basah dengan cara memblok warna sambil menambah intensitas minyak tas secara perlahan hingga sampai tahap lukisan. Oke, sekian sampai dari sini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan perkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seksarina Kornita dari kelas 8D. Ingin memberitahu materi di divisi musik ya. Ini materi musik. Jadi musik itu hasil dari pengelolaan suara, melodi, harmoni, ritme, vokal, dan tempo. Musik itu juga ada unsurnya seperti kayak melodi, harmoni, tangga nada, irama, tempo, birama, timbre, dinamika, dan ekspresi juga. Terus ada beberapa jenisnya juga kayak R&B, blues, jazz, pop, country, hip hop, klasik, dan banyak lagi. Dan kalau misalnya kita jadi di divisi band itu ngapain aja? Jadi di divisi band ini kita biasanya latihan nih, biasa ya kayak nyanyi ya, latihan biasa. Terus ada juga yang ngajarin main alat musik yang lain kayak gitu. Terus kayak dan juga biasanya kita juga ikut lomba. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan saya dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.